Tiksa 2024-2025. Muda berhasil, humanis, dedikasi tanpa batas, relawan sejati. Mohon izin perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang pertolongan pertama dan evakuasi. Mohon izin, saya akan membacakan materi tentang cedera otot rangka. Cedera otot rangka ada beberapa, yaitu yang pertama patah tulang, yang kedua cedera sendi, yang ketiga terbelit otot, yang keempat terbelit sendi. Untuk menstabilkan cedera otot tersebut dengan cara pemberdayaan. Tujuannya yaitu yang pertama mencegah pergerakan, kedua mengurangi terjadinya otot, ketiga istirahatnya otot yang patah, yang keempat mengurangi rasa nyeri, yang kelima mempercepat penyembuhan. Macam-macam bidai. Yang pertama bidai keras, bidai terapi, yang ketiga bidai improvisasi, yang keempat gendongan. Izin, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pertolongan pertama atau PP. Pertolongan pertama adalah memberikan pertolongan segera yang memerlukan tenaga medis. Lalu, pelaku PP adalah orang pertama kali tiba dan memiliki kemampuan medis. Tujuan pertolongan pertama yaitu menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan, memberikan rasa nyaman, dan menunjang upaya penyembuhan. Kewajiban pelaku PP yang pertama adalah menjaga keselamatan diri, orang lain, penderita, dan orang sekitar. Yang kedua, dapat menjangkau penderita. Yang ketiga, yaitu melakukan komunikasi ke tenaga medis lain. Selanjutnya, kualifikasi. Pelaku PP harus jujur, bertanggung jawab, profesional, kematangan emosi, dan mampu bersosialisasi. Selanjutnya yaitu APD, yaitu yang pertama sarung tangan latex, yang kedua kacamata pelindung, ketiga baju pelindung, keempat masker penolong, dan helm. Pemindahan penderita yang perlu dilakukan, yang pertama adalah jangan sampai korban mengalami cedera lebih lanjut. Yang kedua adalah hindari cedera pada penolong. Macam pemindahan penderita ada dua, yaitu pemindahan darurat dan pemindahan biasa. Pemindahan darurat meliputi menarik kemeja penderita, menarik menggunakan selimut, menarik menggunakan kain, dan menarik dari ketiak atau lengan. Yang kedua, pemindahan biasa. Yang pertama, teknik angkat langsung, terdiri dari 2 sampai 3 penolong. Yang kedua, teknik angkat anggota gerak. Berikut ini adalah contoh pemindahan tanpa menggunakan alat. Izin, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penampungan sementara atau shelter. Shelter adalah kegiatan suatu kelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk menampung korban bencana dalam waktu tertentu. Tujuan shelter adalah untuk menyelamatkan dan mengamankan penderita dengan menjauhkan dari tempat bencana. Selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu 1. Sasaran, yaitu keluarga, prioritas, yaitu lansia, ibu hamil, anak kecil, dan orang sakit. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang diambil. Sasaran utama yaitu memindahkan penduduk atau termasuk yang luka dan sakit di daerah bencana ke tempat yang jauh. Selanjutnya yaitu persyaratan penampungan. Yang pertama adalah pemilihan tempat. Penampungan harus dapat meliputi kebutuhan ruangan. Yang ketiga yaitu bahan pertimbangan untuk menampung. Yang keempat yaitu penampungan harus dapat memenuhi
ruangan dalam penampungan. Yang pertama posko, yang kedua pos pelayanan komunikasi, yang ketiga pos dapur umum, yang keempat pos WhatsApp, yang kelima pos RFL, yang keenam pos PSP, yang ketujuh pos humas dan komunikasi, yang ke-8 pos relief dan distribusi, yang ke-9 pos asesmen. Jenis-jenis penampungan bangunan yang sudah tersedia. Perencanaan setelah data asesmen diperoleh meliputi yang pertama waktu yang diperlukan untuk sampai lokasi, yang kedua tempat penampungan dapat menampung beberapa orang, yang ketiga beberapa bangunan yang dapat dipakai dan di mana bangunan dapat digunakan pengungsian, yang keempat personil yang dibutuhkan, yang kelima peralatan yang diperlukan.